Kenapa Pak Prabowo ini orangnya begitu ingin merangkul semua pihak gitu yang ada di sini? Ada satu kisah nih sebelum saya jawab ya. 2014 itu kan Pak Prabowo kalah sama Pak Jokowi. Kemudian saya itu kan dulu kan jadi aspronya beliau. Saya lihat dari dekat lah bagaimana dulu kisah Pak Jokowi wali kota, kemudian gubernur, kemudian jadi presiden, kan ada involvement Pak Prabowo di situ. Betul. Kemudian Pak Jokowi datang ke Kertanegara waktu itu mengundang Pak Prabowo hadir di pelantikan beliau. Itu kami ajudan semua ini, udahlah kalau bisa nggak datang lah. Ya kita ini ada rasa mangkelnya. Iya. Singkat cerita nih, beliau dari luar negeri langsung berangkat dan datang ke acara pelantikan di 2014 ya? Itu kan lagi kuat-kuatnya lah, ini ya, secara polarisasi dan seterusnya, tegang-tegangnya lah ya. Saya protes Mbak Retno. Hari itu adalah hari di mana saya agak melewati batas karena saya merasa emosional gitu. Kenapa sih Bapak mesti datang sih Pak? Itu Bapak ini begini, saya cerita dulu ya masalah pilgub dan seterusnya. Terus beliau jawab gini sama saya, Daryono, saya ini tentara, saya ini jenderal lapangan, bukan jenderal di belakang meja. Saya ini pergi bawa pasukan berangkat bertempur. Pernah nggak kamu merasakan di saat kamu bawa pasukan kemudian ada ranjau di belakangmu meledak, duk, kemudian di depan kamu duk, meledak. Itu sepatu terbang seisinya, kata beliau. Kamu kalau jadi komandan apa yang kamu lakukan? Saya diam aja kan. Beliau bilang, saya Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo, disinilah kamu akan berakhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, kemudian nolongin anak buahnya. Kemudian bisa lolos dari ladang ranjau. Dan saya dalam hidup saya sudah 3 kali saya mengucap 2 kalimat syahadat dan saya siap mati di situ. Tapi apa yang terjadi? Saya selamat, bukan hanya selamat. Saya diberi pangkat, bukan hanya selamat dan diberi pangkat, saya diberi kekayaan. Dan ini semua, saya nggak pernah membayangkan saya punya kekayaan sebanyak ini. Jadi bagi saya, kata beliau, bagi saya sakit hati itu seperti debu yang menempel di bajumu. Nangis saya. Itu aku nggak nangis lah di situ. Jadi perasaan pribadi itu udah lewat. Kenapa? Kamu tahu kenapa? Orang hidup itu hakikatnya yang paling ditakuti semua orang itu takut mati. Dan saya sudah melewati batas itu.